Selamat bertemu kembali. Perkenalkan nama saya Ketut Setiawan, nomor induk mahasiswa 0480697178, program studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membuat video tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, awal kemerdekaan, Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Berikut saya sajikan untuk soalnya. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, awal kemerdekaan Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru, reformasi ditandai dengan peristiwa-peristiwa pertama itu Dekret Presiden 5 Juli 1959, masa demokrasi terpimpin. Salah satu peristiwa paling krusial ada Dekret Presiden 5 Juli 59. Pada masa itu, konstituante hasil pemilu 1955 gagal merumuskan Undang-Undang Dasar baru pengganti Undang-Undang Dasar 1950. Terjadi deadlock politik karena perdebatan ideologi yang tajam antara kelompok nasionalis agama dan komunis. Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan dekret yang membubarkan konstituante, memperlukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan berlakunya sistem demokrasi terpimpin. Peristiwa ini menyelamatkan Pancasila dari upaya pergantian ideologi, namun juga menandai perubahan bentuk penerapan Pancasila yang lebih bersifat sentris. Yang kedua, nilai Pancasila yang tercermin. Dari Dekret Presiden 5 Juli 1959, nilai Pancasila yang tercermin yaitu satu, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Meskipun dekret dipandang sebagai langkah kontroversial, tujuannya adalah mengakhiri kebutuhan masyarakat di konstituante yang justru mengancam persatuan. Nilai yang ingin ditegakkan adalah perlunya mekanisme kenegaraan yang efektif untuk mewujudkan keadilan dan stabilitas. Terus sila ketiga, persatuan Indonesia. Dekret didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mencegah disintegrasi bangsa akibat berbagai pemberontakan PRRI, Permesta DI, dan TII yang mengancam persatuan. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai jalan keluar untuk menyatukan kembali arah perjuangan bangsa. Yang ketiga, refleksi pribadi dan relevansi bagi generasi muda. Pelajaran yang bisa diambil yaitu perjalanan Pancasila menunjukkan bahwa ideologi tidaklah statis, tetapi dinamis dan sering menghadapi ujian berat. Dari awal kemerdekaan, Piagam Jakarta, penghapusan tujuh kata, Masaris, bentuk federal yang rawan disintegrasi, demokrasi terpimpin, penyimpangan presidensial, Orde Baru, Pancasila menjadi alat preferensif melalui P4, penadaran P4, hingga reformasi munculnya tuntutan demokratisasi dan kebebasan berpendapat. Saya belajar Pancasila bukan sekadar hafalan, melainkan kompromi dan kerja keras untuk menjaga keseimbangan hak individu, stabilitas, dan keadilan sosial. Kelenturan Pancasila justru menjadi kekuatan asalkan tidak dipaksakan secara kaku oleh kekuasaan. Terus relevansi bagi generasi muda saat ini sangat relevan karena yang pertama itu menangkal ideologi asing yang ekstrem, terus yang kedua menjaga demokrasi substansial, yang ketiga identitas kebangsaan. Yang pertama itu menangkal ideologi asing yang ekstrem di era digital generasi muda mudah terpapar paham radikal, agama yang sempit, atau rebellisme yang
batas. Pancasila mengajarkan jalan tengah, ketuhanan yang relevan, kemanusiaan yang universal, persatuan di tengah keragaman, musyawarah, kerusuhan, keadilan sosial, dan keserakahan. Yang kedua, menjaga demokrasi substansial. Masa reformasi mengajarkan bahwa kebebasan berpendapat harus diimbangi tanggung jawab, sila kedua dan keempat. Generasi muda belajar dari masa Orde Baru bahwa Pancasila yang dipaksakan menjadi dogma tidak bermakna. Sebaliknya, Pancasila hidup ketika diimplementasikan dalam aksi nyata, dalam kurung anti korupsi, toleransi digital, gotong royong di media sosial. Yang ketiga, identitas kebangsaan. Di tengah globalisasi, Pancasila menjadi filter budaya asing dan pemersatu lintas suku, agama, dan golongan. Nilai gotong royong sila kelima misalnya sangat relevan untuk mengatasi masalah sosial modern seperti pandemi, bencana alam, dan kesenjangan ekonomi digital. Dengan memahami sejarah pasang surut Pancasila, generasi muda tidak akan mengidealkan suatu masa secara buta, tetapi justru bijak dalam memperjuangkan nilai-nilai luhurnya secara kontekstual. Nah, demikian ya video yang saya tampilkan. Semoga sangat bermanfaat dan dapat digunakan. Sekian dan terima kasih.